Selamat pagi Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, OMK dan adik-adik sekalian. Pagi ini marilah kita mengikuti renungan dari Pak Kris Nugroho, Seksi Katekese Paroki Jagakarsa Gereja Ratu Rosari. Renungan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Hidup kita adalah persembahan hidup kepada Allah. Berdoa, berpuasa, dan berderma adalah praktek keutamaan spiritual atau kewajiban agama yang sangat dipegang teguh dan dilaksanakan oleh bangsa Yahudi, terutama oleh mereka yang mempunyai wewenang dalam upacara keagamaan. Mereka itu adalah orang-orang Farisi, para imam, dan ahli Taurat. Mereka menjalankan peraturan-peraturan keagamaan itu dengan sangat ketat. Dengan demikian, mereka merasa telah memuliakan Allah dan pantas berharap mendapatkan pahala. Misalnya, orang-orang Farisi berpuasa 2 kali dalam seminggu, Senin dan Kamis, dan mereka sangat membanggakan hal tersebut. Saking disiplin dan ketatnya, mereka menjalankan kewajiban-kewajiban itu. Mereka terperangkap dalam rutinitas dan motivasi agar dilihat dan dipuji orang. Makna sesungguhnya dari kewajiban-kewajiban keagamaan akhirnya hilang. Akhirnya, mereka menjadi sombong atau arogan dan munafik. Dalam menjalankan kewajiban dan peraturan itu, hati mereka jauh dari hasrat untuk menyembah dan memuliakan Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus mengecam perilaku para ahli Taurat itu sambil memperingatkan murid-muridnya agar waspada terhadap perilaku mereka. Katanya, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kelanjutan kisah dalam perikop Injil hari ini ialah kejadian di mana Yesus suatu ketika mengamati peti persembahan. Orang-orang kaya memasukkan uang dalam jumlah banyak dari kelebihan harta mereka. Lalu dilihatnya seorang janda miskin memasukkan sedikit uang yang tak seberapa dan yang merupakan seluruh harta yang ia miliki. Lalu Yesus berkata kepada para murid-Nya bahwa janda itu memberikan persembahan jauh lebih besar daripada orang-orang kaya itu. Yesus mau mengatakan bahwa persembahan kepada Allah tidak boleh tanggung-tanggung atau setengah-setengah. Orang dalam hidupnya harus mempersembahkan segala sesuatu yang telah ia terima dari Allah kepada Allah. Persembahan diri seseorang kepada Allah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya kepada gereja ataupun kepada mereka yang membutuhkan. Yesus sendiri telah memberikan teladan berbagi dengan mempersembahkan seluruh hidupnya melalui karyanya bagi penebusan dosa manusia
dengan sengsara dan kematiannya. Sekian renungan dari Pak Kris. Semoga kita semua dapat menanggapinya dengan melaksanakan firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.